Nama saya Igede Wawan Sudata, lahir di Denpasar pada 14 Februari 1982 dengan orang tua bernama Ayah Iketut Data SPD dan Ibu Nilo Gede Sutriningsih SPD. Mereka berdua adalah seorang guru yang ayah saya di SMA Negeri 2 Denpasar dan ibu saya di SMP Negeri 3 Sibangkaja. Saya menikah dengan Anak Agung Diah Diarasita, seorang dokter gigi, dan dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama, Agung Agra Daniswara Wistara Sudata, dan yang kedua, Agung Ela Reswara Wildania Sudata. Kehidupan masa kecil saya lebih banyak dihabiskan di kota Denpasar, terutama di perumahan nasional atau lebih dikenal dengan Perumnas Munang Maning, di mana TK saya bersama ibu saya di sekolah TK Negeri Denpasar, di mana ibu saya jadi wakil kepala sekolah di sana. Kemudian sekolah dasarnya berada persis tepat di samping TK tersebut di SD nomor 17 Daupuri, kemudian melanjutkan ke tingkat sekolah menengah ke SMP Negeri 2 Denpasar, dan pada tahun 97 melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Denpasar. Dan masa kecil saya lebih banyak dihabiskan di Denpasar. Setelah saya lulus di SMA Negeri 1 Denpasar pada tahun 2000, saya langsung melanjutkan pendidikan sarjana S1-nya di universitas. Yang pertama itu di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, mengambil jurusan Teknik Kimia, dan yang kedua saya mengambil di Universitas Negeri Yogyakarta pada pendidikan administrasi. Lanjut, saya lulus S1 di tahun 2005 di Universitas Negeri Yogyakarta atas dorongan dari orang tua, kemudian ada Om yang ada di Jogja. Saya melanjutkan ke S2 Teknologi Pembelajaran di program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian di tahun 2008 saya lulus S2 di UNY, kemudian ada lowongan formasi di Universitas Pendidikan Ganesha, dan sejak tahun 2008 tersebut saya diterima sebagai CPNS dosen di program studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang doktoral. Pada tahun 2014 saya melanjutkan studinya di program Pascasarjana, program studi Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang, dan lulus pada tahun 2018. Saya menyadari kewajiban seorang dosen itu harus selalu menambah ilmu, menambah wawasan dan pengetahuannya, di mana salah satunya dengan jalan meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya melalui pendidikan yang lebih tinggi. Maka berdiskusi bersama istri, saya memutuskan di tahun 2014 untuk melanjutkan jenjang karir ke kualifikasi yang lebih tinggi, yaitu S3 di program studi Teknologi Pembelajaran, program Pascasarjana Universitas Negeri Malang, dengan beasiswa BPDN, beasiswa dosen dalam negeri, sehingga sedikit meringankan beban saya ketika kuliah di S3 tersebut. Alasan lain adalah untuk pengembangan diri, karena
berdasarkan peraturan yang diberlakukan dan sampai saat ini juga masih berlaku bahwa untuk bisa meraih jenjang jabatan akademik dosen tertinggi, yaitu guru besar atau profesor, disyaratkan harus minimal pendidikannya adalah doktor. Ketika saya kuliah S1, gitu, S2 sampai S2 di Yogyakarta, saya tentu kalau bahasa keren sekarang LDR. Jadi LDR bersama istri saya sekarang, sampai saya lulus S2, kemudian ketika baru lulus langsung bisa diterima di Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi sampai 2008 itu kami masih LDR dan setelah saya kembali ke Bali kami tidak tidak LDR lagi dan ada hal-hal berkesan selama saya menempuh studi baik di S1, S2 dan juga S3 dan juga bagaimana proses saya bisa masuk di Universitas Pendidikan Ganesha ini masih berkesan sampai sekarang. Ketika saya di S1 misalnya, saya sempat juga menjadi tentor atau guru les di Prima Agama di Yogyakarta, sehingga saya punya pengalaman menjadi guru les di Prima Agama Yogyakarta. Kemudian ketika saya lulus, saya memberanikan diri untuk mencoba melamar formasi di Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada awal saya ke sini, saya bertemu dengan pada saat itu Ketua Panitia Seleksi CPNS Universitas Pendidikan Ganesha adalah yang saat ini Direktur Program Pasca Sarjana Prof. Dr. Nyoman Jampel. Jadi saya bertemu dengan beliau untuk bisa memastikan informasi terkait dengan formasi kualifikasi dosen yang ada pada saat itu. Kemudian ada momen-momen menarik yang saat itu sehingga masih terkenang sampai saat ini. Sudah lewat 15 tahun tuh masih saya simpan di memori saya, di mana saya masih ingat ada Pak Kabiro, sekarang Pak Made Yase yang menerima lamaran CPNS dosen saya pada saat itu, sehingga sampai saat ini masih terkesan hal-hal seperti itu. Tentu dalam perjalanan karir saya sampai menjadi seorang dosen banyak pihak yang membantu, menolong, terlibat dalam sampai pada posisi saat ini. Target-target selanjutnya tetap pada koridor di mana yang pertama itu Tridharma perguruan tinggi. Itu menjadi kewajiban seorang dosen. Dan dosen juga harus sebagai ilmuwan di mana salah satu dharmanya adalah melakukan penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. Tentu bidang ilmu yang akan saya tekuni terus adalah terkait dengan penugasan saya di guru besar saya di strategi pembelajaran digital. Hal-hal ini yang akan terus saya lakukan untuk pengembangan diri sendiri dan juga pengembangan institusi ke depannya, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha. Sehingga mudah-mudahan apa yang saya telah kerjakan dan akan nanti kerjakan bisa berkontribusi baik untuk pengembangan ilmu di teknologi pendidikan dan juga pengembangan kelembagaan di Universitas Pendidikan Ganesha selanjutnya. Tentu banyak pihak yang mendorong, terlibat sampai saya bisa sampai pada puncak tertinggi jabatan akademik dosen ini, yaitu guru besar profesor, yang tidak bisa saya lupakan. Yang pertama itu ada jasa tentu orang-orang terdekat saya, ada bapak saya, ibu saya, kemudian istri saya, anak-anak saya tercinta. Kemudian ketika saya di Jogja banyak sekali dibantu oleh om saya, Pak D saya, Prof. Insinyur Imade Bendiasa, MSc PhD beserta keluarga. Kemudian ada Prof. Dr. DRS Iputu Panji Sudire. Kemudian kalau di Undiksa pertama kali saya bertemu dengan Prof. Dr. Nyoman Jampel, MPD, yang membukakan jalan saya dan selalu percaya dengan saya, sehingga sampai saat ini jasa-jasa beliau semua itu sangat berperan untuk saya bisa sampai di Universitas Pendidikan Ganesha ini. Selama berproses di Universitas Pendidikan Ganesha sampai bisa mencapai jabatan akademik dosen tertinggi ini, tentu banyak juga yang terlibat dari Undiksa ini. Salah satunya ada Bapak
Bapak senior saya di program studi teknologi pendidikan, yang baik sudah almarhum ataupun yang masih hidup sekarang ini, yang sangat-sangat berjasa membentuk saya sampai saat ini. Kemudian ada Pak Dekan, Prof. Dr. Nyoman Widiana, MPD, kemudian ada Ketua Senat di VIP, Prof. Dr. An Agung Gede Agung MPD, kemudian Ketua Senat di Lembaga Universitas Pendidikan Ganesha, serta Bapak Ibu pimpinan, Wakil Rektor 1, Prof. Dr. Gede Rasbendantes, Wakil Rektor 2, Prof. Dr. Wayan Artana Yase, dan Wakil Rektor 3, Prof. Dr. Ketut Sudiana, yang banyak sekali memfasilitasi saya terutama sehingga bisa mencapai jabatan akademik guru besar. Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih yang juga sebesar-besar kepada Bapak Rektor, Prof. Dr. Iwayan Lasmawan MPD, yang selalu mensupport saya, selalu memberikan dukungan-dukungan terkait dengan pengusulan guru besar saya ini. Dan tidak kalah pentingnya juga adalah support dan dukungan Tendik, tenaga kependidikan, baik di tingkat Fakultas Ilmu Pendidikan serta di tingkat rektorat. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sehingga sampai pada posisi jabatan akademik dosen tertinggi saat ini. Terima kasih.